Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue masih dengan pembahasan yang kemarin, tema yang kemarin, kesaksian. Cuman kali ini ceritanya agak berbeda. Kalau kemarin itu cerita sholawat itu dapat menyelesaikan semua masalah misalkan. Kali ini ditemenin sama Bang Bali. Bang Bali itu pengamal sholawat. Cuman cerita dia berbeda dengan cerita yang kemarin-kemarin. Kata dia, nggak selamanya sholawat itu bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya gue bingung. Makanya malam ini gue ajak Bang Bali buat cerita. Kenapa dia punya pikiran kalau sholawat itu nggak bisa menyelesaikan masalah gitu. Apa dia pernah ngerasain atau gimana? Kita dengerin aja cerita Bang Bali. Malam gue memperbanyak sholawat tujuannya, ya gue nggak munafik lah. Tujuannya ingin ekonomi gue balik. Tujuannya kehidupan gue yang dulu balik semuanya normal, ya kan. Tapi selama gue memperbanyak sholawat, ya kan, atau gue sedikit rajin bersholawat, itu keinginan dan kehidupan gue itu bukannya mungkin mudah, atau mungkin diselesaikan, atau mungkin gimana lah awalannya. Itu perjalannya proses lah, ya kan. Nggak sesuai harapan. Nggak sesuai dengan harapan gua gitu. Waktu baca karena ya yang gua dapat dengar baca sholawat ini, untuk ini, sholawat ini, itu banyak kata-kata yang mengeluarkan itu. Tapi setelah gua baca sholawat, gua rajin bersholawat, ya kan. Ya awalannya gua keinginannya ya wajar lah, ya kan. Gua mengamalkan sholawat, keinginannya ingin semuanya balik dengan kehidupan yang begitu normal kembali. Nah selama apapun itu yang mau ibarat kata jumlahnya banyak atau jumlahnya dikit, itu gue baca lah ya. Karena keinginan gue kuat untuk istri gue balik, ekonomi gue balik, ya kan. Tapi di dalam perjalanan gue membaca sholawat itu bukan, malah sebaliknya Nauli. Harapan nggak sesuai. Harapan itu tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Gitu. Nah, makanya saya berani sedikit mengatakan, ya kalau itu diartikan ya sholawat itu menyelesaikan segala permasalahan, ya akhirnya saya mengatakan, ya sholawat belum tentu menyelesaikan permasalahan. Jadi sholawat itu seandainya dibilang menyelesaikan, ternyata buat lu Bang Bali itu nggak selesai, ya. Gitu kawan-kawan. Ya awalnya gue sedikit kecewa, tapi pas banget mungkin gue tukar pikiran sama teman-teman atau gue pikiran, ya adalah seseorang yang mengatakan gue itu, iya kalau Anda baca sholawat karena keinginan sesuatu atau tujuan sesuatu, ya kan, ya itu Anda sholawatnya iblis. Salat iblis. Karena yang namanya itu baca sholawat dengan keinginan dan nafsu sesuatu, bukan karena Allah dan Rasulnya, ya itu sifat iblis. Itu setelah menjalani proses yang panjang. Ada seseorang yang mengatakan, ya kamu terjebak dengan sholawatnya. Akhirnya baca sholawat karena keinginan dan harapan. Karena baca sholawat bukan karena Allah dan Rasulnya. Karena Anda baca sholawat dan memperbanyak sholawat itu karena keinginan dan nafsu Anda. Gitu. Akhirnya terjebak. Terjebaklah dengan sholawat itu. Akhirnya yang model semacam itu bisa dibilang sholawat iblis. Gitu. Karena tidak ada Allah dan Rasulnya, sifat nafsu dan sifat keinginan itu ya sifatnya iblis. Gitu. Jadi atau seseorang itu mengatakan, iya sholawat Anda iblis semua. Gitu. Itu setelah proses berapa lama Bang? Proses itu dari 2000, ya mungkin sekitar 4 tahun lah, 4 tahun 3 tahun perjalanan. Mulai baca berarti tahun 2000? Tahun 2013 keinginan gua kuat tetap dengan tujuan ingin ekonomi dan keluarga gua normal kembali. Nah akhirnya gue bisa sedikit memahami dan mengerti sampai sekarang nggak dibalikin ekonomi gua, atau sampai sekarang istri gua nggak dibalikin. Tapi yang gue rasakan makin banyak bersolawat, makin banyak
keinginan dan nafsu yang ada di gua itu berkurang, Nauli. Oh, setelah proses dari 2012 sampai 2011 tahun berarti? Iya, 2013 sampai 2017 lah gua baru memahami. Oh, berarti 2012 sampai 2023 kan 11 tahun. Nah, 11 tahun lah. Proses paham bahwa sholawat itu urusannya itu urusan Allah sama Kanjeng Nabi, itu setelah proses 3 tahun? Ya, 4 tahunan dah. 2012 sampai 2017? Itu baru paham? 4 tahun gue baru memahami. Berarti 2018 baru paham, ternyata sholawat itu bukan buat nafsu. Bukan gitu. nafsu. Jadi pembelajaran tentang sholawat itu, kalau sholawat itu nggak selalu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Ada beberapa orang yang baca sholawatnya rajin, ternyata dijungkir balikin. Gitu. Mungkin di dasar apa sih? Iya, ditekan lah, mungkin diinjak, ditekan, disikat lah ibarat kata itu. Jadi akhirnya gini, setelah dari 2012 sampai 2023, lo baca sholawat rajin, yang pertamanya itu dengan keinginan dan harapan, akhirnya nggak tersampaikan, nggak dapet. Akhirnya sekarang lo paham gitu, ternyata sholawat itu bukan buat keinginan dan harapan. Itu juga harus ngelewatin berapa tahun. Iya. Buat orang-orang yang bersolawat gitu, prosesnya butuh waktu bertahun-tahun baru sadar, kayak Bang Bali misalkan, ternyata dari 2012 sampai 2017 itu solawat iblis yang begitu namanya. Iya, gua kata itu karena keinginan dan nafsu gua. Karena yang namanya keinginan dan nafsu itu akan mengejar, Nauli. Nah, artinya kita mau ngamalin itu solawat ribuan itu bisa kuat. Karena nafsunya kencang. Nafsunya keinginan kencang. Tapi kalau waktu kita nggak ada nafsu keinginan, itu baru sholawat misalnya setengah jam atau sejam aja, kita udah berat gitu. Nah, kan yang ibarat kata tuh keinginan dan nafsu itu sifat yang menurut gua tuh sifatnya iblis gitu. Iya. Cuman nggak apa-apa Bang, buat awal-awal gitu, itu nggak apa-apa sebenarnya. Bang Bali aja butuh waktu 2012 sampai 2017 berapa sih? 5 tahun lah. Iya, 5 tahun baru sadar. Iya. Ternyata baca sholawat Bang Bali selama 5 tahun itu pernah dibilang sama orang lain itu yang kayak gitu sholawat iblis. Akhirnya setelah perjalanan 5 tahun akhirnya paham. Ternyata sholawat itu bukan untuk keinginan dan harapan. Ya, harapan. Jadi bukan, akhirnya sholawat itu ya dalam arti jangan membaca sholawat itu tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan. Itu ya baca sholawat ya tetap. Itu paham setelah proses sampai sekarang, berarti 2012 sampai 11 tahun baru paham. Kalau misalkan gua dan orang-orang awam belum bisa kayak Bang Bali. Bang Bali prosesnya mungkin udah 11 tahun. Sampai sekarang masih ngamalin, Bang? Iya, gua malah ya alhamdulillah. Iya, sampai sekarang masih ngamalin, berarti proses Bang Bali itu panjang. Buat temen-temen yang kayak gua nih yang jarang baca, yang awam, baca aja. Nggak apa-apa ya, ada keinginan dan harapan. Cuman itu contohnya Bang Bali. Nggak semua harapan dan keinginan itu bisa terselesaikan. Dan jangan sampai menyalahkan sholawat. Jangan sampai menjagakan sholawat. Dengan baca sholawat kita bisa selesai urusan. Jangan sampai kayak gitu. Baca aja gitu maksud gua. Iya, emang kita dianjurkan baca sholawat, ya baca aja sholawat gitu. Iya, nggak usah ada. Nggak ada embel-embel lah untuk ini, untuk itu, untuk ini gitu. Buat yang udah 11 tahun. Buat dia. Buat temen-temen. Nanti gue boleh ngerokok dulu dong. Boleh. Ya. Buat temen-temen yang belum, yang jarang baca, terus yang nggak paham sholawat gimana, baca aja, nggak apa-apa. Kita awam kok, kita awam, saya awam. Gua awam. Kalau Bang Bali enggak lah. Ya, 11 tahun. Justru sampai sekarang. Gitu. Jadi video bobrok tuh Bang Bali mau ngasih tahu doang. Maksud dia enggak semua orang yang baca sholawat itu permasalahannya diselesaikan. Bisa jadi sebaliknya. Bang Bali itu adalah salah satu contoh orang yang mengamalkan sholawat tapi kesulitan dan harapan-harapannya itu nggak selesai dan nggak rapi gitu. Anjay.
Ya, itulah pengalaman yang gue dapat sholawat ya. Akhirnya ya gue juga masih belajar dan masih mencari lah jati di kehidupan yang lebih baik. Ya cuman ya setelah gue paham, bacalah sholawat, berbanyaklah sholawat, ya kan? Cuman ya baca-baca aja, perbanyak aja. Keinginan itu dikurangi. Itu maksud Bang Bali. Udah 11 tahun wajar. Keinginan itu dikurangin. Kita baca sholawat itu karena Allah dan malaikatnya bersolawat. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Bukan karena keinginan sesuatu. Iya, 11 tahun. Buat yang kayak gua, baca aja. Pengen sembuh, baca. Iya, benar. Baca aja sholat. Ya seandainya disembuhkan, ya itu berarti Allah sembuhkan. Gitu. Seandainya dikasih ekonomi baik lagi, ya itu karena Allah kasih ekonomi. Bukan karena Anda baca bersolawat, bukan Anda berbanyak solawat. Gitu. Akhirnya nanti, wah solawat ini nih mantap, solawat ini nih bagus, bisa gue penyakit bertahun-tahun sembuh. Tapi waktu sebaliknya itu lu bikin banyak bersolawat, ya kan, solawat yang ini atau lu yang baca solawat yang lain, itu tahu mungkin lu penyakit lu mungkin kagak sembuh, mungkin ekonomi lu hancur. Akhirnya nyalain solawat. Nggak pantas berarti ya? Jadi baca-baca aja lah gitu. Ya, ibarat kata, ya solawat itu, ya Allah dan malaikatnya bersolawat gitu aja. Jadi nggak ada keinginan untuk, ya mungkin kalau yang ini ya silakan aja wajar. 11 tahun. Jadi perlu proses lah Nauli gitu, perlu proses. Kalau Bang Bali itu 11 tahun, jadi makanya enak dia ngomong kayak begini, teman-teman. Enak rokok, bukan enak ngomong begini. Buat yang kayak gua, yang teman-teman misalkan masih awam, baca. Prosesnya lama. Dan itu kagak segampang keinginan kita gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan sholawat. Maksudnya boleh buat awal-awalan silakan. Cuman baca terus, jangan berhenti. Nah gitu, setelah kan? Itu mungkin disulit, ya baca terus. Jangan berhenti. Setelah itu rapi juga baca terus. Setelah rapi itu juga baca terus. Jangan itu berhenti gitu. Bersolawat gitu. Itulah ini yang gue tahu, ya itulah bersolawat. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat. Cuman ingat 11 tahun. Itu yang harus digarisbawahin. 11 tahun. Jadi gue rasa udah Bang Bali udah panjangan nih baca sholawat, gak ada keinginan apa-apa dah gitu. Intinya. Nah, tar dulu gue belum tutup. Itu baca sholawat gak ada keinginan apa-apa. Ya baca aja. Kawan-kawan, segitu aja video gue kali ini. Gue rasa cukup sekian, bobrok terus, damai selalu. Peace. Ada Jack.